Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Little Tree. Kalau sebelumnya aku pernah bahas soal Kibutsuji Muzan dalam anime Kimetsu no Yaiba, kali ini aku pengen bahas Hinata Soyo dari anime Haikyuu. Haikyuu ini adalah salah satu anime favorit aku, dan aku sering rewatch pertandingan-pertandingan mereka. Kemarin aku baru aja rewatch pertandingan Karasuno versus Shiratorizawa. Dan pas udah mau ke set-set akhir, Hinata tuh sempet nggak bisa lompat buat ngeblok karena udah kelelahan. Ini nih susahnya kalau misalnya pecinta biologi nonton anime. Pengennya disambung-sambungin terus sama ilmu biologinya. Tapi nggak apa-apa, lumayan buat belajar ya kan? Belajar mulu. Energi sendiri itu kita dapatkan dari proses respirasi. Respirasi yang kita tahu adalah proses di mana kita menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Tapi sebenarnya respirasi itu nggak sesimpel itu loh. Sel-sel dalam tubuh kita juga melakukan proses respirasi. Respirasi seluler terjadi dalam organel yang disebut sebagai mitokondria. Ketika asupan oksigen dalam tubuh cukup, glukosa yang kita dapatkan dari makanan akan diubah menjadi asam pirufat dan dikonversi lagi menjadi karbon dioksida serta air. Ini ketika ada oksigen. Dalam proses konversi ini akan dilepaskan suatu molekul yang dinamakan dengan adenosin trifosfat atau kita sebut saja dengan ATP. ATP inilah yang berfungsi sebagai energi di dalam tubuh kita. Respirasi dengan adanya oksigen ini disebut dengan respirasi aerob. Respirasi aerob bisa menghasilkan hingga 32 molekul ATP. Bahkan ada sumber yang bilang ATP yang dihasilkan 34 atau 36. Kapan-kapan aku bahas lagi deh detailnya respirasi aerob ini. Balik lagi ke Hinata, ketika dia udah lelah, maka itu salah satu tanda kalau oksigen dalam tubuh Hinata sudah berkurang. Kemudian dari mana bisa dapat energi lagi? Sel-sel dalam tubuh kita meskipun kekurangan oksigen tetap bisa melakukan respirasi dan menghasilkan energi. Glukosa akan tetap dirubah menjadi asam pirufat, hanya saja nggak diubah menjadi karbon dioksida dan air, melainkan dirubah menjadi asam laktat. Proses ini nggak butuh oksigen dan disebut sebagai respirasi anaerob. Dalam respirasi anaerob dihasilkan juga energi, cuma nggak sebanyak ketika respirasi aerob. Kalau tadi pas ada oksigen, ATP yang dihasilkan bisa sampai 32, saat nggak ada oksigen, ATP yang dihasilkan hanya 2 molekul ATP aja. Sedikit ya, tapi tetap ada energi yang dihasilkan. Nah selain itu, teman-teman Hinata juga udah pada pegel-pegel banget kan semuanya. Tanaka, Daichi, Asahi yang udah bertanding dari set awal itu udah pegel banget semuanya. Pegel itu sebenarnya efek dari asam laktat sisa metabolisme respirasi anaerob tadi. Asam laktat ini sifatnya toksik sehingga perlu di breakdown lagi. Cara breakdownnya gimana? Adalah dengan mengembalikan asupan oksigen ke dalam tubuh. Sama halnya kayak kita kalau misalnya lagi olahraga, lari kah, atau main badminton, atau misalnya lagi aktivitas sehari-hari terus kerasa pegel. Kalau misalnya udah rasa-rasa pegel dan capek, itu tandanya sel-sel dalam tubuh kita sedang melakukan respirasi anaerob karena asupan oksigen sudah berkurang. Jadi sebenarnya ini merupakan proses normal juga di dalam tubuh. Oke, itu aja yang pengen aku bahas soal Hinata dan respirasi anaerob. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.